Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sri Wahyuni selaku guru SD Negeri Wonoharjo, Kecamatan Gunturonadi, Kabupaten Wonogiri, ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun latar belakang dari aksi nyata 1.4 yaitu salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah mewujudkan merdeka dalam belajar. Artinya, murid merasa nyaman tanpa sebuah rasa takut, was-was, dan khawatir selama berada di lingkungan sekolah. Murid bisa belajar baik secara mandiri maupun gotong royong, berpikir kritis dan kreatif tanpa mengkhawatirkan adanya tekanan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan belajar. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan memahami nilai-nilai kebajikan universal dan menerapkan di lingkungan pendidikan. Lini masa tindakan: menyusun jadwal pelaksanaan diseminasi budaya positif, mendiskusikan rencana aksi nyata bersama kepala sekolah, menyusun materi budaya positif yang akan ditampilkan pada kegiatan diseminasi, mengundang para rekan guru untuk hadir dalam kegiatan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah, melaksanakan sosialisasi atau diseminasi budaya positif yang dihadiri kepala sekolah dan guru-guru, mengajak guru membuat keyakinan kelas untuk diterapkan di kelasnya masing-masing, memfasilitasi diskusi atau tanya jawab dari materi budaya positif yang telah disampaikan pada kegiatan diseminasi, melakukan refleksi dan menguasai keyakinan kelas yang telah dibuat. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata 1.4 yaitu 1. Terciptanya suasana kelas dan sekolah yang sejalan dengan melaksanakan keyakinan kelas. 2. Siswa mampu menyelesaikan masalah sendiri dengan menemukan nilai-nilai keyakinannya. 3. Warga sekolah menerapkan budaya positif secara berkelanjutan. 4. Guru dan siswa bersama-sama menerapkan keyakinan kelas tanpa paksaan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu 1. Dukungan sepenuhnya dari kepala sekolah, rekan guru dan murid sehingga semua perencanaan dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana guna menumbuhkan keyakinan kelas. 3. Dukungan orang tua atau wali guna
budaya positif tetap dilaksanakan di rumah. Materi budaya positif dalam desiminasi yaitu 1. Paradigma baru teori stimulus respon menjadi teori kontrol. 2. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 3. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 4. Keyakinan kelas. 5. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 6. 5 fungsi kontrol guru. 7. Segitiga restitusi. Berikut ini adalah desiminasi budaya positif yang kami lakukan di SD Negeri Wonoharjo, Kecamatan Guntoronadi, Kabupaten Wonogiri. Yang kami hormati Bapak SD Negeri Wonoharjo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf kependidikan SD Negeri Wonoharjo. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di negeri kita tercinta ini tanpa halangan suatu Allah. Amin. Tak lupa salawat salam kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan menerima syafaat di hari akhir nanti. Amin. Kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mendesiminasikan atau mensosialisasikan budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan kerja kita, terutama kepada anak didik kita dalam rangka program guru penggerak kami pada angkatan 7 ini. Selama mengikuti desiminasi ini atau sosialisasi ini, nanti sekiranya ada yang mau menanyakan atau Bapak Ibu Guru di sini ingin menanyakan lebih lanjut dipersilahkan, kemudian jika ada keperluan kami silakan sudah. Dalam program desiminasi ini kami telah menyelesaikan modul 1 yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Dalam modul 1 ini terdapat 4 sub bagian pembelajaran. Yang pertama adalah refleksi filosofi pendidikan nasional Gajah Dewantara. Yang kedua adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Sedangkan yang keempat adalah budaya positif. Dari masing-masing sub bagian tadi, kegiatan atau refleksi dari per submodul antara lain 1, pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada diri anak sesuai dengan alam dan konteks zaman. Bapak Ibu sekalian, perlu saya katakan di sini bahwa pendidikan yang kita lakukan sekarang adalah pendidikan yang sifatnya sudah memerdekakan anak. Luar biasa sekali pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Beliau menyusun program pembelajaran pada waktu itu yang sinergis sekali dengan pembelajaran yang kini kita laksanakan, di mana segala pendidikan itu arahnya adalah memuliakan anak atau menghamba pada anak. Kita perlu sadari dalam pembelajaran kita tidak boleh menuntut, melainkan menuntut anak sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kemampuannya. Dan kita sesuaikan lagi dengan kodrat zaman. Jadi pendidikan sekarang ini arahnya kepada pendidikan yang seluas-luasnya diberikan kepada anak. Bagaimana anak itu menghendaki, bukan lagi kita yang menghendaki. Kita tidak bisa menuntut, melainkan kita harus menuntut. Kalau kita
kembali lagi pada pembelajaran atau dahulu kala pendidikan kita pada sebelumnya, yaitu kita masih menganggap seorang anak itu merupakan kertas putih kosong, tetapi itu salah ya Bapak Ibu. Anak terlahir dengan kertas yang sudah terisi. Nah, di situ isian tadi masih berupa samar-samar. Nah, tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik adalah menebalkan atau menuntun anak didik kita menjadi anak didik yang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Modul 1.2 yaitu guru penggerak memiliki nilai-nilai dan peran dalam menumbuhkan sekolah maupun ekosistem pendidikan yang berpihak kepada anak. Dari nilai-nilai dan peran kita sebagai seorang guru mempunyai keterikatan atau bersinergi dengan 1.1, di mana tetap pendidikan itu berpihak kepada anak. Lalu yang 1.3, paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan kerja untuk mencapai visi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang ini kita didengungkan lagi dengan adanya profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkannya yaitu salah satunya dengan menerapkan visi. Nah, visi itu kita buat atau kita rancang dengan memakai paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan kerja. Nanti untuk hari Rabu akan datang pendampingan individu, nanti akan kita kupas tuntas lagi mengenai apa itu kerja, bagaimana menerapkan, bagaimana merumuskan visi sekolah kita. Menurut sedikit untuk mencapai visi tadi, kita sebagai seorang guru di lembaga sekolah kita tentunya menginginkan sekolah kita berkembang. Bagaimana cara mengembangkan sekolah ini? Tentu bukan dengan cara kita mencari kekurangan. Kalau kita mencari kekurangan atau sesuatu yang tidak ada pada sekolah kita, tentu di SDN Pondharjo ini sangat kurang. Ya Bapak Ibu ya, masih jauh. Nah, di dalam program ini kita nanti akan mencari kelebihan daripada sekolah kita. Apa kelebihan yang dimiliki sekolah kita, bukan kekurangannya. Karena visi sekolah adalah mengembangkan kelebihannya. Untuk kelebihan sendiri, Bapak Ibu boleh menyampaikan apa kelebihannya sekolah kita. Tentunya salah satunya dengan apa? Dengan sarana yang ada di sekolah kita. Sarananya apa? Sarana sekolah kita minim. Oh tidak. Sarana di sekolah kita itu ada yang menonjol, yaitu luasnya tanah yang kita miliki. Nah, kedepannya saya berharap dengan adanya program ini, mari kita bersama-sama mengembangkan potensi yang ada dari luasnya tanah yang kita miliki dengan cara yang berproduktif tentunya, yang selaras dengan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, yang keempat yaitu peran guru penggerak dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi dan nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif. Nah, poin dari pertemuan ini adalah menerapkan budaya positif. Budaya positif itu sendiri tentunya saya yakin kita semua sudah menerapkannya. Nah, kedepannya mari lebih kita tingkatkan supaya anak-anak memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ada satu pertanyaan di mana bagaimana peran pendidik dan tenaga pendidikan dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan sebelumnya. Tentunya dengan materi yang tadi penerapan dari pembelajaran diajar Dewantoro, visi maupun nilai-nilai seorang guru. Nah, di sini
pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan budaya positif adalah satu, pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, dan tentunya kita adalah pemimpin di kelas kita. Terus, kita adalah pemimpin di kelas kita. Kita memimpin anak-anak kita, yang tentunya juga pemimpin yang seperti apa, bukan pemimpin yang ditakuti, melainkan pemimpin yang menuntun, yang berpihak, yang ngomong terhadap anak kita. Yang kedua, peran kita adalah menjadi pemrakarsa perumus visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berorientasi mewujudkan budaya positif. Nah, selain kita menjadi pemimpin bagi diri kita, pemimpin kelas kita juga menjadi pemrakarsa perumus visi. Siapa lagi yang akan memajukan kalau bukan kita? Nah, kita akan merumuskan bagaimana visi sekolah itu berorientasi mewujudkan budaya positif tersebut. Lalu yang ketiga, memastikan visi dan program yang telah disusun jelas dan terukur melalui paradigma inquiry apresiatif tadi, yaitu dengan melihat keunggulan atau kelebihan dari sekolah kita. Tentunya selain tadi tanah, kita juga mempunyai sarana seperti kita mempunyai peralatan berenang yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Nanti saya setuju sekali dengan Bapak Kepala Sekolah di sini ingin lagi menumbuhkan, ingin lagi menghidupkan kegiatan atau kegiatan perenang di sekolah kita. Yang keempat, peran pendidik adalah menjadi motor pelaksananya program-program sekolah dalam mewujudkan budaya positif sesuai visi yang telah ditetapkan. Nah, menjadi motor tentunya menjadi panutan, menjadi orang yang pertama melaksanakan sebelum kita mengarahkan anak didik kita. Tentunya di sini kita sebagai pendidik terlebih dahulu menjadi motor pelaksanaan program-program daripada mewujudkan budaya positif yang sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Nah, dari pokok bahasan tadi kita akan mengerucutkan apa saja yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, dukungan, penghargaan serta restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan kebajikan universal. Sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya, perlukah budaya positif atau disiplin positif ini kita terapkan di sekolah kita? Iya, tentunya sangat perlu. Nah, awal pemikiran kita, kata disiplin itu mungkin terkesan seperti sebuah sesuatu yang menakutkan, ancaman gitu. Tetapi jika kita lihat lagi, budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang telah saya ungkapkan tadi, kata disiplin ini cenderung kita hubungkan dengan ketidaknyamanan. Tetapi bila kita menelisik lagi pada poin 1.1 pembelajaran diajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sedangkan dengan disiplin positif di sini kita lebih menerapkannya pada pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga murid
melakukan sesuatu bukan karena menghindari hukuman atau mengharap imbalan, namun anak benar-benar sadar akan nilai kebajikan yang diterapkan. Mulai sekarang kita rubah lagi makna disiplin yang kita terapkan di kelas kita. Biasanya yang disiplin itu mengerjakan PR atau tidak dengan cara yang seperti itu kita lakukan, mungkin dengan suara atau dengan penasihat yang lebih, tetapi kita ganti dengan cara menanyakan alasan. Terus lalu kita membuat satu kebijakan di mana kebijakan itu bersumber pada anak didik tersebut, sehingga terkesan itu bukan pemaksaan dari seorang guru. Nah, di sini salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik tersebut maka akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, itu bagaimana runtutan sebuah proyek budaya positif itu terlaksanakan. Hubungan baik yang di sini saya alami selama saya di SD Wonoharjo ini sudah sangat luar biasa. Di mana kita terbuka dalam suatu apapun, di mana kita melaksanakan segala sesuatu yang bekerja sama, di mana kita juga akan tentunya berinvestasi pada anak didik kita, menerapkan budaya-budaya yang sudah diterapkan oleh guru di sini. Nah, jika kita tadi menelisik hubungan kita sama guru di sini, kita juga harus mengetahui bagaimana hubungan atau interaksi kita dengan murid guru. Ya, bagaimana guru menyelesaikan permasalahan dengan murid, bagaimana suasana yang berkembang menjadi cerminan sejauh mana budaya positif ini diterapkan di sekolah kita. Dan tugas kita untuk menciptakan iklim positif ini, perhubungan dia selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran ini tidak berpihak kepada murid. Tadi sekilas tentang bagaimana budaya positif, bagaimana kita mewujudkannya, dan contoh-contoh yang tentunya sadar tidak sadar yang perlu kita lakukan. Tentunya kedepannya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah menjadi budaya positif itu akan kita kembangkan, akan kita pertahankan. Nah, untuk yang belum atau sekiranya kurang akan kita rubah menjadi sesuatu yang lebih positif lagi. Untuk kali ini kita adakan ice breaking. Mungkin Bu Ana ada ide untuk melakukan ice breaking? Pak Amadi? Oh nyanyi? Oh iya. Emang mungkin ada sih. Ya, seperti yang telah kita laksanakan ada ice breaking sedikit ya. Kita akan menyanyikan lagu Naik Puncak Gunung versi Indonesia dan Jawanya. Bisa gitu Bapak Ibu? Ya, naik. Kalau naik itu bahasa Jawanya? Enggak. Naik, enggak. Ke puncak, pucuk. Gunung, tetap gunung ya. Tinggi, sekali. Bisa nggak ya? Nah, saya akan mencoba dengan lagu. Bapak Ibu, saya minta menyaut dalam bahasa Jawa. Naik ke puncak, iya, naik munggah ke puncak, pucuk. Itu bagaimana? Iya. Naik munggah sekali, terus ke puncak tinggi, luhur sekali banget.
WPK. Ya. Tentunya itu juga mengandung makna bagaimana kita mengajarkan anak didik kita, terutama yang kelas rendah, ya, menstimulasi bagaimana anak tidak hanya melulu mempelajari bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa sudah mulai terlupakan. Ya. Itu tadi sekilas tentang SBK kita. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu di sini mengenai ilusi kontrol. Nah, kaitannya dengan disiplin positif nanti kita akan mengarah ke sana. Ilusi kontrol adalah di mana guru mengontrol murid. Ya, kita tidak bisa memaksa, kembali lagi kepada peran kita menuntun tadi, ya, kita tidak akan bisa memaksa untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tentunya kita harus melihat murid itu memilih apa atau tidak melakukan sama sekali. Ya. Kaitannya dengan hal ini, Bu, bagaimana? Apakah kita akan membiarkan saja anak yang tidak memilih atau anak yang tidak akan melakukan? Tentu saja tidak, ya. Kita sebagai guru tentunya mempunyai pemikiran atau solusi lain menangani masalah seperti ini. Kita akan mengarahkan ke hal-hal lain atau kita akan memberikan solusi-solusi lain pada anak didik kita terkait dengan pilihan-pilihan yang tidak diinginkan atau yang tidak dilakukan oleh anak didik kita. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tentunya penguatan positif atau bujukan ini adalah merupakan bentuk dari kontrol terhadap anak didik kita. Nah, kita juga harus menyadari, ya, kita menyadari sekali bahwa ilusi seseorang atau orang dewasa ini cenderung untuk memaksa. Seperti kita lihat di bagian ini, bagaimana kita membandingkan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon kita melihat realitas itu sama. Yang kita pelajari dulu itu merupakan seperti stimulus respon, yaitu apa yang menjadi kebutuhan itu sama. Anak harus bisa A semua. Anak harus bisa begini, harus bisa begini semua. Lalu jika yang tidak bisa kita akan bandingkan. Nah, kita akan merubah di Bapak Ibu sesuai dengan teori kontrol, maka kita harus membuka pemikiran kita mengenai kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak mempunyai kepribadian yang berbeda, mempunyai kodrat alamnya sendiri-sendiri. Nah, tugas kita adalah melihat, memindai, mengarahkan. Yang kedua, dari stimulus respon kita bandingkan dengan teori kontrol, yaitu semua orang melihat hal itu sama. Mengaruh pada hal yang pertama tadi, apa yang menjadi kebutuhan, mengaruh pada apa yang menjadi pandangan kita. Dulu kita memandang segala sesuatu itu sama, si A, si B, si C itu sama. Nah, sekarang kita ubah bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini kita sebagai pendidik, jadi seolah-olah anaklah yang harus memahami kita, bukan kita yang harus memahami anak-anak didik kita. Sedikit-sedikit kita akan merubah itu. Ya, seperti yang tertera pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, buruk di mata kita belum tentu buruk di mata anak itu sendiri. Kita mencontohkannya dengan anak kita, ya. Karena apa? Mereka pada kodratnya, seorang anak itu kodratnya bermain. Tentunya disesuaikan dengan umurnya. Anak didik kita kebetulan anak didik SD, sekolah dasar, di mana kodratnya adalah bermain. Kita melihat perilaku anak itu cenderung asik sendiri dalam kelas. Jangan disamakan atau jangan kita pandang itu sebagai sebuah kesalahan, Bapak Ibu. Nah, kita dilihat dari sini. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Kita
menerapkannya seperti itu. Apa? Mungkin anak didik kita dengan melakukan hal tersebut ingin satu, mendapatkan perhatian dari baik gurunya. Yang kedua, ingin menunjukkan kelebihannya. Seperti itu. Jadi setiap perilaku kita maknai, jangan dijadikan sebagai suatu kesalahan. Nah, pada stimulus respon yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Jadi di sini kita harus bisa atau kita harus belajar bahwa diri kita lah yang harus mengubah perilaku atau diri kita sendiri. Tentunya dengan apa? Kalau terhadap anak didik kita tadi dengan contoh, dengan penerapan, dengan disiplin diri tadi. Selanjutnya yaitu pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol saya tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kebalikan dari atasnya ya, bahwa hanya diri kita lah yang bisa mengontrol kita sendiri. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini yang akan kita terapkan ya Bapak Ibu terkait dengan budaya positif tadi. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Misalkan anak didik kita tidak mengerjakan tugas dalam kelas ramai atau mengusiri temannya. Nah, di situ kita mau memberikan satu hukuman, jangan ya. Sebaliknya, anak didik kita bisa melakukan hal yang sesuai dengan kita harapkan, kemudian kita melebihkan dengan memberikan penghargaan berlebihan. Nah, hukuman atau punishment nanti kita akan lanjutkan ke itu sudah secara sedikit-sedikit harus kita hilangkan ya Bapak Ibu, karena itu bersifat kalau salah mendapatkan hukuman, kalau benar mendapatkan reward atau hadiah. Nah, berarti seolah-olah benarnya atau penghargaan itu hanya bertujuan untuk mendapatkan reward. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, apabila anak tidak melakukan kesalahan, bukan kita memberikan hukuman, tetapi kita memberikan 1-2 pilihan, atau biarkan anak itu sendiri memperbaiki kesalahannya dengan membuat kesepakatan dengan gurunya terkait dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, yang terakhir yaitu pada stimulus respon, model berpikirnya itu mengalah, sedangkan pada teori kontrol model berpikirnya menang-menang, atau di sini lebih pada di sini kita lebih pada menerapkan pada stimulus respon itu cenderung anak menjadi pembangkang ya. Nah, untuk selanjutnya nilai kebajikan universal. Apakah nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulianya ini diciptakan sesuai individu. Di sini tujuan terakhir kita adalah profil pelajar Pancasila yang tentunya sudah akhir-akhir ini kita dengar, kita dengungkan, yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tentunya Bapak Ibu semua juga sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, kita masuk pada bab yang kedua, pembahasan yang kedua, yaitu mengenai teori motivasi, dukungan, penghargaan serta restitusi. Apa saja itu kita lihat, yaitu motivasi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar ya? Kita bermotivasi untuk menghindari supaya kita itu nyaman. Bagaimana caranya? Kita menghindari ketidaknyamanan supaya kita nyaman. Bagaimana kita menghindari hukuman? Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau sesuai dengan tujuan kita. Nah, konsep disiplin di sini, konsep disiplin itu akan berhasil atau gagal bila mana kita menggunakan, ya, bisa berhasil atau bisa gagal. Nah, tentunya kita belum tahu apakah nanti akan berhasil atau gagal itu bila mana menggunakan kedua hal tersebut yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua adalah penghargaan atau reward. Hukuman menimbulkan rasa takut, menyakitkan, sedangkan penghargaan itu sudah tidak efektif lagi Bapak Ibu. Karena menyebabkan apa? Menyebabkan si anak itu tinggi hati loh, saya dapat ini saya dapat ini. Nah, dari penghargaan tadi menyebabkan seorang tinggi hati atau sombong. Yang kedua, mereka yang tidak mendapatkan akan menjadi minder, tertekan. Terus nih Bapak Ibu ya. Nah, mematikan kreativitas. Kenapa? Dipilih sing A atau si temanku yang itu saja nanti yang dapat. Nah, sehingga anak lain atau yang lainnya sudah tidak termotivasi lagi mengembangkan kreativitasnya. Yang selanjutnya, kenapa tidak efektif? Yaitu merampas hak murid untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, bagaimana menerapkan disiplin dengan identitas sukses? Nah, kedisiplinan akan berhasil bila mana kita menggunakan konsekuensi. Nah, kita akan membedakan di sini apakah hukuman dengan konsekuensi tadi. Hukuman itu tidak terencana, dia sifatnya tiba-tiba. Bila mana anak kita tidak mengerjakan PR, ya kamu berdiri di halaman, atau kamu mengelilingi lapangan, atau kamu membersihkan kamar mandi. Nah, itu merupakan hukuman yang sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contohnya seperti ini Bapak. Misalkan murid kita tidak mengerjakan PR, dengan pendekatan tersendiri kita menanyai kenapa tidak mengerjakan PR. Lalu yang kedua yaitu dengan cara kita pancing anak tersebut membuat suatu pernyataan untuk dirinya sendiri. Nah, tentunya kita juga harus mengamati apakah terlaksana atau tidak dari hal yang telah disepakati atau yang telah diungkapkan tadi dari si anak tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan konsekuensi. Sedangkan di sini bahasa berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan ungkapan Dosen 2004. Restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga dari Celsom Dosen 1996. Nah, dengan kata lain, restitusi ini sendiri adalah sebuah cara yang kita lakukan atau pendekatan yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif tadi. Nah, ciri-ciri dari restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya. Restitusi memperbaiki hubungan. Kita bisa membandingkan Bapak Ibu apabila kita menghukum anak kamu berdiri di luar sampai pelajaran ini selesai. Nah, apakah yang terjadi dengan anak terhadap diri kita sebagai seorang guru? Tentunya akan menunjukkan satu sifat pendendam dari seorang diri murid kepada diri kita sebagai seorang guru. Oke? Nah, di situ murid juga akan berimbas pada hubungan yang tidak baik antara guru dan murid. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan.
Jadi si anak sendiri yang mengungkapkan, anak sendirilah yang membuat satu kebijakan yang harus dia laksanakan, dan kita sebagai seorang guru ikut saja atau mengawal, menuntun saja atas apa yang telah dibuat oleh si anak tersebut. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Ini sudah yang paling baik dari yang namanya penghargaan, dari yang namanya hukuman yang kita lakukan sebelumnya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga bersifat menguatkan. Nah, kembali pada restitusi tadi, ya, dengan adanya restitusi dan budaya positif serta konsekuensi dari sebuah kesalahan tadi merujuk pada satu keyakinan kelas yang nanti saya mengharapkan Bapak Ibu, terutama Ibu kelas di sini, bisa menerapkan keyakinan kelas dalam kelasnya masing-masing. Nah, kalau dicontohkan untuk di Wonorejo kelas 5 ini membuat satu kesepakatan dengan muridnya, yaitu yang pertama saling menghormati dan menghargai. Jadi antara guru dengan murid, dengan temannya, antara murid dengan temannya sendiri saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, peduli dengan sesama. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Yang keenam, memohon izin jika akan keluar kelas. Nah, ini salah satu contoh kesepakatan kecil yang kita tanamkan di kelas kita. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Nanti secara bertahap kelas ini akan menyepakati, akan menghormati, akan melaksanakan apa yang telah menjadi keyakinan kelas kita. Tentunya tidak serta-merta kalau ini bisa terlaksana, membutuhkan waktu, membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan kesadaran, ya Bapak Ibu. Nah, jika berbicara mengenai tadi keyakinan kelas, tentu juga kita akan berbicara mengenai suatu kebutuhan dasar manusia. Nah, terkait dengan itu, manusia memiliki satu kebutuhan, yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, dan penguasaan. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, kita terapkan antara apa yang menjadi kebutuhan dasar murid kita dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai orang dewasa, memposisikan diri kita sebagai pendidik. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti dengan adanya 5 posisi kontrol itu, kita akan tahu di mana kita memposisikan diri kita. Apakah kita sebagai seorang penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau menjadi seorang manajer, atau menjadi teman bagi anak didik kita. Nah, pada tahapan ini kita mengenal adanya tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita memaknai murid kita memahami murid kita untuk mengetahui bagaimana karakter, bagaimana identitas murid kita. Lalu yang kedua, terhadap tindakan yang salah itu kita bagaimanakan terkait dengan keyakinan kelas atau posisi kita sebagai guru tadi, ya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dari kegiatan pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan anak didik kita, terutama yang melakukan kesalahan tadi, ya, kesalahan yang seperti apa? Apakah itu murni kesalahan ataukah hanya anak tersebut menginginkan hal lebih dari diri kita sebagai seorang guru? Nah, kita harus memvalidasi tindakan tersebut, ya. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana anak tersebut
melakukan atau tindakan ke anak tersebut diyakini sebagai sebuah kesalahan atau tidak. Nah, pada segitiga restitusi yang terkait dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, itu kita bisa memancing atau memantik anak-anak kita dengan pertanyaan-pertanyaan supaya anak didik kita bisa memaknai diri mereka, sehingga posisi kita sebagai apa atau 5 posisi tadi, posisi seorang didik tadi bisa kita terapkan. Oke. Nah, ini yang kami hormati terkait dengan budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita, yang tentunya juga membutuhkan proses, membutuhkan waktu dan membutuhkan kedisiplinan. Tentu ini menjadi dibilang mudah, ya mudah, tetapi konsekuensinya adalah kesinambungan. Tidak hanya mendengungkan satu kedisiplinan itu di awal saja, tetapi berjalannya waktu tentunya kita akan terus mengiring anak-anak didik kita menumbuhkan budaya positif. Tentunya dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan juga harus mencerminkan satu budaya positif di sekolah kita juga. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa demikian pemaparan atau diseminasi saya mengenai budaya positif terkait tugas kami dalam calon guru penggerak angkatan 7. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan kurang dimengertinya materi dari kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan di atas, di sini kami melengkapi kegiatan-kegiatan kami dengan dokumentasi kegiatan. Yang pertama adalah diseminasi budaya positif. Dokumen selanjutnya adalah dokumen yang kami lakukan dalam pembuatan kesepakatan kelas siswa kelas 5 SD Negeri Wonoharjo, Kecamatan Boronani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Rendra WPS PD selaku Kepala Sekolah SDN Wonoharjo, Kecamatan Boronani. Bersama dengan ini kami memberikan satu testimoni kepada saudara Sri Wahyuni sebagai calon guru penggerak Kecamatan Toronadi. Untuk saudara Sri Wahyuni sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif terhadap anak-anak, sehingga pembelajaran di SD kami lebih maju, lebih meningkat lagi, lebih berkarakter lagi terhadap anak. Sehingga harapan saya untuk lebih ditingkatkan lagi pembelajarannya, sehingga pembelajaran di SDN Wonoharjo lebih maju lagi, lebih meningkat, lebih baik, dan bisa